Sejauh ini orang kenal aku sih di rock sama metal ya. Di rock sama metal. Cuman aku juga sempat produce cakrakan juga kalau di belakang mah kalau apa artis-artis pop banyak yang aku garap juga gitu loh. Dikenalnya lah gitu Dikenal. karena sering juara kan, juara-juara gitu. Juara-juara festival gitu kalau di gitar. Padahal saya juara main drum juga pernah, juara main bass juga pernah gitu loh. Cuman yang lebih dikenal gitar gitu. Pokoknya dia dibawa ke rumah aku, disuruh rekaman gitu, ditinggalin ini tolong beresin 5 lagu gitu kalau nggak salah. Orang yang membawa ini ininya apa? Misinya apa? Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini saya memakai outfit dari Simplicity, outfit simple dan elegance. Untuk koleksinya jangan lupa lihat di sosial medianya Simplicity. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin di minggu lalu udah sering namanya didengar, yaitu Kak Wira. So aduh, aku jadi ikutan manggil Kak Wira nih, boleh lah ya. Di sini ada Mas Wira Tama yang mungkin kalau teman-teman nonton Hierarchy Insight di episode sebelumnya, ada Putri yang kita wawancarai yang terus-terusan nyebutin Kak Wira. Jadi sebenarnya Kak Wira ini siapa sih? Ya pengasuhnya Putri. Babysitter gitu? Iya kayak gitulah. Jadi gimana Kak Wira? Kemarin kan kita nge-interview Putri itu ya. Terus bolak-balik yang disebut adalah Kak Wira lagi, Kak Wira lagi, Kak Wira lagi. Gimana tuh Kak Wira? Ya gitu deh, si Putri emang begitu. Lah jangan gitu, oh, emang mau cerita. Oh jadi harus diceritain gimana kenalnya Putri gitu ya? Kemarin nanya Putri, Putrinya kan bilangnya susah dijelaskan. Ya udah sekarang aku minta penjelasan dari Kak Wira. Jadi itu si Putri itu tiba-tiba datang di rumah saya gitu. Tiba-tiba ada aja di rumah saya. Dibawa sama orang gitu. Di Bandung? Dibawa ke Bandung? Dibawa sama kan dia dari Raha. Aku juga nggak kenal siapa Putri itu. Di mana? Siapa Putri itu nggak kenal. Pokoknya dia dibawa ke rumah aku, disuruh rekaman gitu, ditinggalin ini tolong beresin 5 lagu gitu kalau nggak salah. Orang yang membawa ini ininya apa? Misinya apa? Misinya ya mau ngorbitin Putri lah gitu. Karena dia tahu ya suara Putri emas banget. Dia enggak, kebetulan dia viral waktu itu, tapi viralnya di wilayahnya dia aja. Yang pas dia nyanyi lagu Batak itu? Bukan, itu setelah sama saya gitu. Awalnya dia viral duluan. Viral tapi di daerah dia? Di daerah doang, di daerah dia doang skupnya. Dibawalah ke tempat saya. Disuruh, waktu itu dangdut dia nyanyinya. Iya, lagu dangdut. Terus padahal potensinya lebih heboh dari itu ya. Itu juga aku belum tahu, karena dia ditaruh aja di rumah aku, suruh ngerjain si Putri gitu. Tapi ditinggal gitu aja gitu, tanpa ada DP, tanpa ada apa gitu, tanpa ada kontrak. Aku kerjain lah Putri ini. Selama 2 minggu dia tinggal di rumah aku sama bapaknya. Itu pada saat itu Putri datang disuruh rekaman 5 lagu nih sama si orang itu. Iya, sama orang itu. Rekamannya lagu dangdut. Lagu dangdut. Tadi bikinin. Awalnya Mas Wira ini cuma dengerin dia nyanyi dangdut aja tuh. Lagu dangdut. Terus produksinya itu kan 2 minggu. Cuman saya udah beresin seminggu. Nah, akhirnya si Putri ini kan nganggur seminggu di rumah saya. Terus saya kasih kerjaan dia gitu, ngisi backing vokal di project saya gitu. Oh oke lah, bagus gitu suaranya. Lama-lama nggak dijemput juga gitu. Akhirnya Putri sama keluarganya bermasalah sama orang yang bawa dia itu lah, singkat cerita gitu. Akhirnya Putri jadi di rumah saya aja gitu, jadi saya yang tanggung sama bapaknya gitu. Jadi saya yang biayain dia gitu. Terus waduh ini gimana ya ini anak gitu. Ditelantarin soalnya kan dia mau dipulangin juga mahal ongkosnya gitu. Ya udahlah. Gitu. Ya udah kalau gitu Putri saya didik aja deh gitu. Untuk sementara gitu karena saya lihat karakternya anaknya keras kepala satu gitu. Terus tapi saat itu Kak Wira udah lihat maksudnya ini punya potensi suara ada potensi yang luar biasa. untuk ngelanjutin estafet musik rock itu ada di si Putri gitu. Jadi karena karakternya kan keras.
susah dikasih tahu, tapi suaranya juga kuat gitu pada saat itu. Wah ini oke nih, kalau buat apa di genre musik keras ini oke gitu. Akhirnya pelan-pelan tuh aku kasih tugas gitu dengerin lagu metal, terus dia juga suka komputer, aku suruh ngedit gitu. Akhirnya dia sekarang udah bisa produksi sendiri, take vokal, ngedit, semuanya udah beres. Pokoknya dia sendiri tuh produksi. Oh, udah bisa sendiri. Karena setahun proses di aku kan. Terus aku juga nggak manjain dia, jadi aku memang militer gitu ke dia itu. Gitu, habis nyanyi itu marah-marahin gitu. Sampai mentalnya kuat, karena emang mentalnya juga kuat banget sih si Putri itu. Iya, luar biasa Mungkin ya. karena Maksudnya untuk dia umur segitu loh. Nah bapaknya jadi kerja di rumah saya gitu. Bapaknya jadi dia berdua, terus karena dia lama ditinggal di rumah saya, jadi saya kontrakin lah biar mereka punya privasi gitu. Saya kontrakin di dekat rumah. Setahun tuh proses, hampir setahun lah. Habis itu karena dia masih sekolah kan, jadi tutup bolos 9 bulan itu. Itu bolos. setahun itu dia bolos. Karena sekolahnya kan di Raha kan. Nah karena dia viral, jadi kompensasi dari sekolahnya, SMP-nya. Dia pulang lah untuk ujian masuk SMA gitu. Masih bisa tuh kita akalin lah supaya dia bisa ujian. Nah dia pulang kembali ke Raha dengan membawa bekal ilmu yang udah dia tempat di Bandung gitu. Dari situlah terus udah gitu viral yang baru lagu viral Batak yang kedua. Lagu Batak itu memang sudah di waktu, maksudnya udah latihan tuh waktu di sini. Udah di Bandung, kan kita juga produksi di Bandung gitu. Jadi bikin video klip, bikin apa segala macam kayak gitu. Udah kita rilis gitu, tapi belum viral. Nah begitu Putri pulang ke sana, dia viral, jadi keangkat lah biodatanya si Putri ini. Oh ternyata dia penyanyi rock, penyanyi metal. Akhirnya jadi 2 kali viral lagu Batak. Habis itu yang kedua 2 minggu kemudian dia viral profilnya dia. Gitu, dari situ langsung manggung keliling-keliling tuh Sulawesi. Itu udah membawa si Wiratama Project ini? Enggak, dia aja sendiri. Gitu. Karena kan kalau kita ngajuin terlalu berat di akomodasinya karena mahal kan. Dari gitu, terus jadi akhirnya Putri aja yang jalan sendiri tuh. Tapi aku support dari jauh, dari binaswannya aku urusin, ridersnya segala macam. Jalanlah dia tuh manggung keliling Sulawesi karena viral yang kedua. Karena profilnya terungkap gitu. Setelah dia keliling-keliling Sulawesi itu, begitu dapat kota yang ada bandara langsung terbangin lagi ke sini, kita konten lagi di sini. Karena susah ya di Raha itu kan jauh sekali. Jauh, gitu, jadi begitu dia dapat kota yang dia manggung ada bandara langsung terbangin ke sini, langsung latihan lagi, langsung bikin lagi. Gitu. Wow, keren. Akhirnya terjawab lah gitu ya misteri Putri yang minggu lalu. Dia bingung dia ngomongnya pasti. Ya wajar loh, masih 15 tahun loh, tapi luar biasa banget loh Kak Wira. Dia hebat sih kalau menurut aku, 15 tahun dengan mental seperti itu sih luar biasa sekali. Oke, enough about Putri, sekarang tentang Mas Wiratamanya. Nggak tentang Putri aja nih yang lebih rame. Tadi ditanya nggak mau. Iya sih, nggak ada yang seru hidup aku mah. Mas Wira ini kan terkenal sebagai gitaris ya awalnya. Ya dikenalnya lah gitu, karena sering juara kan, juara gitu. Juara festival gitu kalau di gitar. Padahal saya juara main drum juga pernah, juara main bass juga pernah gitu loh. Cuman yang lebih dikenal gitar gitu. Coba pinjam gitar. Nggak usah lah. Main dulu ah. Pengen tahu gitarnya. Padahal tadi bawa. Ada, ini gitar siapa? Gitar properti, alhamdulillah ada. Tuh. Gitu. Wah, ini gitar apa ini? Nggak tahu. Gini aja udah bunyi kan? Tanpa dipetik. Kok bisa sih? Kalau digenjreng nanti ada rednya ini. Jangan lagi. Lagi dong, sini. Udah. Apa dong? Apalah. Si kucing garong kayak gitu. Udah dah. Luar biasa nih. Kok bisa sih bunyi? Iya latihan. Waktu SMP seumur Putri saya latihannya 8 jam. Kayak gitu, bolos sekolah, latihan main gitar, latihan main drum. Seneng banget sama musik? Iya, seneng banget. Karena gitu. dari keluarga ada yang pemusik? Dari keluarga. Om aku tuh Fatur Java Jeff. Ya. Nah itu tuh om kandung. Oh, Mas Fatur, halo. Jadi adiknya bapak aku, nah dia kan di rumah tuh punya studio, punya apa gitu. Nah aku jadi udah lingkungannya gede di dunia permusikan lah ya? Iya, di dunia studio lah paling enggak gitu. Terus dari situ ngulik tuh? Ya mau nggak mau ngulik gitu. Sama aku juga kan waktu SMP sama SMA balik ke kampung halaman Kalimantan.
Oh, asli dari Kalimantan. Dari Kalimantan tuh pada saat itu teknologinya belum maju kayak sekarang gitu. Jadi di sana di sini musiknya udah Linkin Park, di situ masih rock jadul gitu. Jadi aku ya belajar gitar-gitar yang kayak gitu tadi, gitu, Wah, yang masih jadul keren. gitu. Nah, tapi Mas Wira kan pernah bergabung dengan Mahadewa ya waktu itu sama Mas Ahmad Dhani ya. Sebenarnya bantuin sih, lebih bantuin aja gitu. Aku dipanggil, "Wir, gitarin dong gini event," gitu loh. Ya ya udah deh gitu. Gitu aja sih. Sebenarnya temenan aja, temenan Oh, doang. tapi sebagai bagian dari Mahadewa saat itu. Sekarang sih belum terpublish aku masuk Mahadewa atau enggak gitu ya. Cuman aku bantuin aja. Gitu loh, bantuin aja. Cuman kayaknya sih enggak deh, aku kayaknya fokus sama Putri. Bagus sama Putri. Ini kayaknya kolaborasi yang luar biasa banget ya. Putrinya selalu ke Kawira-Kawiraan, Kawiranya selalu ke Putri-Putrian. Iya, kayak anak itu, kayak anak. Iya, bener ya, bener-bener. Dan dia juga pasti kan dengan umur yang sangat muda, dia pasti butuh guidance banget dong. Iya, iya benar. Iya, kalau nggak kan dia kebingungan juga, padahal dia Bingungan. punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Mas Wira, saat Mas Wira pertama kali mengenal musik itu mungkin sekitar SMP? Atau Dari bahkan SD, sebelum, dari SD, SD. dari SD. Nah, terus memang saking senangnya sama musik, terus ingin mendalami musik atau gimana? Ya apa ya, maksudnya ya musik tuh kan nggak ada beban aja gitu, cuman karena aku suka. Terus ya udah bagian dari gaya hidup aja ya, kebetulan jadi profesi gitu. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya sih pingin sih jadi yang lain, dulu cita-citanya pengen jadi tentara sih. Oh, cita-cita malah cuma jadi tentara. Terus? Ya malah jadi musisi gitu. Cuman musisi ya yang ke militer-militeran. Wah, kayaknya bener-bener ya, gitu kan. Aduh. Mas Wira, kalau musik nih ciri khasnya Mas Wira apa sih? Aku sih sejauh ini orang kenal aku sih di rock sama metal ya. Di rock sama metal. Cuman aku juga sempat produce cakrakan juga kalau di belakang mah, kalau apa artis-artis pop banyak yang aku garap juga gitu loh. Jadi sekarang lebih banyak menjadi produser musik. Job desk utamanya itu gitu loh. Cuman kalau di musik aku dikenal sebagai gitaris yang orang tahu gitu. Padahal aku main semua alat musik. Main semua alat musik, tapi memang mungkin fokus utamanya di gitar. Enggak juga. Fokus utamanya itu di bass, drum, gitar sama bass 4 itu. Gitu. Jadi kadang orang tuh order aku tuh supaya hemat gitu. Jadi aku udah bikin musik semuanya udah jadi. Semuanya ngerjain Mas Wira juga gitu. Dan genrenya band gitu. Kebanyakan orang kayak gitu. Dan genrenya tuh yang band gitu kebanyakan. Jadi bukan musik yang pakai keyboard kayak gitu-gitu, enggak. Jadi aku udah all in. Aku mainin semua gitu. Kayak Luar gitu. biasa. Terus Mas Wira, berarti berkarir di dunia musik udah berapa tahun? Berarti kalau dari umur 15 lah, profesional tuh 17, sekarang 30. Ya berapa berarti? Berapa tahun tuh? Masih belasan tahun lah. 13 tahunan ya. Masih 13. Apa yang membuat Mas Wira yakin this is my life gitu? Karena nggak ada yang bisa lagi sih. Gak jadi tentara sih ya. Iya, nggak bisa birokrasi. Terus ada momen tersulit atau di perjalanan itu kan pasti menemukan banyak challenge, tantangan kayak gitu. Gimana tuh Mas Wira menghadapi itu? Ya gitulah, harus banyak. Gimana ya, itu sulit juga sih dijawabnya. Ya dihadapin aja sih. Contoh tantangan yang terberat yang pernah terjadi di sepanjang karir permusikannya Mas Wira. Ya funding money buat produksi lah pasti. Karena kan indie. Itu berat ya? Iya berat, itu harus banyak, aduh gimana lah gitu. Ya selama bisa balikin modal ke investor ya aman. Nah, kan banyak juga yang bilang nih, musisi itu gak gampang. Iya, gitu musisi kan? nggak gampang, makanya jangan jadi musisi lah. Apalagi kalau yang musisinya masih tanggung, aduh jangan deh. Kata aku jangan menggarami lautan. Iya, kalau cuman hobi ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ya kalian gitu yang merasa jadi musisi, cuman konsepnya tanggung atau kayak gimana, sulit pasti hidup gitu loh. Harus benar-benar berbeda ya. Harus benar beda dan yakin ini bisa dimakan semua orang gitu. Kalau enggak ya mendingan cari kerjaan yang lain karena sulit gitu. Karena nggak ada yang menjamin kita per bulannya bisa salary berapa gitu. Ya, Dapatnya. karena iya betul karena nggak tahu, maksudnya banyak juga mungkin musisi di luar sana yang bisa bermain alat musik, bisa bernyanyi atau bisa
membuat band tapi mungkin nggak tahu nilai ekonomisnya itu kali ya. Ya gitu kan, terus kalau mau ngajuin pinjaman ke bank juga kan nggak dipercaya juga. Jaminannya apa? Iya, Gitar jaminannya gitu. apa gitu kan. Harus jadi pengusaha lah paling nggak, habis dari hasil musik harus bisnis. Itu udah kebanyakan kayak gitu sih, gitu. Mas Vira, sepanjang perjalanan 13 tahun tadi bergabung dengan Mahadewa juga gitu kan ya, berarti sering manggung kan pastinya? Ya manggung 1-2 kali lah. Tapi aku tuh Mana mungkin 1-2 kali. tapi aku sama basisnya Dewa pernah ngeband sama Yuke gitu. Nah lamanya di situ. Terus aku deket sama asistennya Ahmad Dhani, Mas Wawan gitu. Nah aku deket sama dia. Terus dari Mas Wawan itu dikenalin ke Ahmad Dhani gitu loh. Itu agak panjang juga prosesnya sama Mas Ahmad Dhani, sorry. Karena jauh juga sih, aku SD udah dengerin lagu dia tuh. Ya udah kayak gitu baru diajakin lah pelan-pelan gitu, proses lama akhirnya di Mahadewa. Cuman sekarang Mas Dhaninya kayaknya lagi sibuk di Dewa karena panggungnya banyak banget gitu. Karena ada salah satu bandnya Ahmad Dhani juga namanya Triad. Jadi Ahmad Dhani jadi vokalis di situ, itu juga dia udah nggak nyanyi lagi di situ saking Dewanya sibuk gitu. Jadi dia cari vokalis lain. Saking Gitu. udah padatnya ya. Kemarin Aldi Taher gitu kalau nggak salah yang jadi penyanyinya. Terus yang lagi iya kan, bener kan? Keren sih, keren. Terus selama manggung-manggung pernah ada kejadian lucu atau kejadian yang paling berkesan gak sih? Ya pernah sih, macam-macam sih, senar putus atau kayak gimana gitu di atas panggung, loncat sepatunya mau ikut terbang gitu pernah sih. Cuman alhamdulillah belum pernah dilempar penonton. Mungkin karena sayanya menakutkan kali ya. Cuman saya menakutkan juga gara-gara Putri sih sebenarnya gitu. Putri lagi, kenapa Karena tuh? sebenarnya kan setahun yang lalu aku masih kurus. Gara-gara ngurusin anak itu jadi gendut badan aku gitu loh. Stres soalnya kan kayak jadi punya anak gitu. Iya. Tapi insya Allah Mas, nanti pada saat Iya, iya. Putri sukses mendunia, wah tuh pasti rasanya luar biasa banget ya. Iya, mudah-mudahan. Karena Amin. menurut aku dia sangat-sangat berpotensi. Amin, amin. Sangat-sangat berpotensi dengan suaranya yang luar biasa banget ya tadi ya. Ampun deh. Mas Vira setelah 13 tahun perjalanan musik ini sudah ada di momen di titik yang merasa oke, gue berhasil nih. Enggak juga sih, masih belum. Pokoknya titik berhasil aku kalau udah ini kali ya, kalau udah apa? Ya bisa punya aset dari berbagai dari hasil aku main musik itu mungkin itulah titik suksesnya gitu loh. Ada yang bisa apa? Aduh gimana ya ngomongnya ya? Ya pokoknya gitulah. Kok jadi kayak Putri ya? Mungkin Putri belajar dari Kawira nih jadinya. Iya, maksudnya kalau aku punya aset kayak gitu yang bisa muterin penghasilan aku gitu. Nah, itu mungkin aku gitu. Soalnya kan ada umurnya kalau main musik. Paling aku maksimal 50 udah pensiun. Belum tentu Gitu. loh. Belum Iya tentu sih. kan. Cuman kan sebagai musisi kita ya harus tuh wajib menghitung pengeluaran kita setiap bulan, income-nya berapa, pengeluarannya berapa, supaya kita bisa dapat angka pada saat kita pensiun itu kita butuh berapa gitu loh. Itu sih yang harus aku pelajarin. Mungkin itu yang Ya, banyak orang yang lewat di situ. Mungkin poinnya itu bisa jadi highlight. Terus Mas Vira, sebagai seorang musisi, seberapa relate sih kehidupan permusisian dengan kehidupan pribadinya Mas Vira? Sebenarnya nggak relate sih, karena kan aku mainin musiknya musik metal, musik rock. Itu kan kalau aku tinggal di Amerika mungkin relate, kalau tinggal di Bandung kayaknya kurang ya. Ya relatein gitu. Justru aku kalau relate kalau lagi ngerjain lagu yang lagu komersil gitu kan banyak tentang percintaan, tentang ini gitu. Tentang kehidupan sehari-hari lah. Tapi kalau untuk di genre aku sendiri sih jarang ya, lebih ke apa ya, insight kita pribadi atau sisi gelap di dalam diri kita gitu, itu yang diceritain kebanyakan gitu. Yang diceritain musik itu. Dan itu nggak laku biasanya. Itu cuma kepuasan diri aja. Terus bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan sehari-hari dengan musik? Menyeimbangkan, kayaknya aku dari bangun tidur sampai tidur lagi main musik terus sih. Kegiatannya di studio bener-bener itu. ini ya, memang bener-bener hidupnya adalah musik gitu. Iya gitu. Sama aku juga didik, ya anak didik aku tuh si Putri gitu juga, dia bangun tidur Nyanyi. nyanyi, ngedit, komputer, pokoknya sampai dia tidur lagi gitu.
Pokoknya berhubungan sama musik ya. Nah dari situ juga aku mau support Putri full karena dia nggak bosan di studio. Karena anak-anak lain apalagi di sini gitu ya, banyak talent-talent muda tuh yang datang ke rumah aku siang nih rekaman sampai sore. Ntar dulu dugem, padahal masih umur belasan Masih gitu. banyak, heeh. Iya itu, waduh ini nggak bisa Masih gitu. senang main Nah gitu gitu. ya. Sedangkan Putri kayaknya serius ya. Nah dia bertahan orangnya gitu. Nah oke lah kayak gitu mah. Ya udah aku full support gitu. Kayak gitu dan lagi dia juga punya bakat gitu ya, punya talenta yang bisa dipertanggungjawabin. Jadinya ya udah maju bareng-bareng Iya gitu. benar, keren banget. Terus Mas Wira boleh cerita nggak tentang Wiratama Project itu sendiri? Jadi Wiratama Project itu sebenarnya band, saya bertiga, ada Putri, ada saya, ada Gema Putri gitu. ini sebagai vokalisnya, Gitu kita bertiga Mas Wira sebagai sebagai yang punyanya. Sebenarnya tadinya pinginnya ngeband aja gitu, maksudnya ngeband. main apa? Aku sebagai gitaris sama penyanyi juga, duet sama Putri. Satu pemain drum gitu. Cuman kenapa namanya Wiratama Project? Karena nggak dapat nama band gitu loh. Daripada pusing. Nggak dapat nama band. Terus yang apa yang kantongnya ya aku semua jadinya udahlah aku aja lah gitu, daripada ini kan, daripada nanti kita ribut pas udah namanya jadi besar terus ribut masalah uang gitu. Ya udah dari awal kita belak-belakan aja, kalian aku yang support ya udah, cuman ini masternya haknya punya saya semua gitu. Tapi itu jauh lebih enak walaupun terdengarnya kayak yang pedes gitu. Cuman Tapi ya enak, maksudnya jelas dari awal kan jelas dari jadinya, awal. betul. Banyak proyek-proyek itu yang kacau karena dia sistem teman, sistem ini nggak belak-belakan dari awal, akhirnya pas udah besar nah di Jadi situ. ribut, Nah, iya kayak gitu. betul. Benar. Terus apa nih project terdekatnya si Wiratama Project itu? Mungkin apa album, rilis video klip yang udah dibuat. Kita udah ada stok 5 video klip lah gitu. Yang udah siap rilis, sama ya itulah solonya Putri gitu. Karena Putri kan nggak hanya di rock tapi dia nyanyi pop juga gitu. Karena dia jobnya juga banyak di gathering gitu kan. Jadi ya itu juga kita boost gitu. Gitu deh. Keren banget Mas Wira. Mas Wira nih banyak banget fans yang terinspirasi sama Mas Wira nih. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Mas Wira sampaikan kepada teman-teman Hierarki Insight. Kebanyakan tuh yang follow aku tuh kan kalau nggak hobi benar-benar profesional musisi. Kalau yang hobi ya gitu aja, kalian banyak nabung supaya begitu kalian salurin hobi di musik ya terpuaskan gitu loh. Mau beli alat, mau beli apa, itu aja sih kalau aku. Cuma sama buat yang profesional nih, kalau yang profesional ya itu tadi. Kalau misalnya kalian nggak punya konsep atau ininya tanggung, mending jangan menggarami laut. Itu tadi yang aku bilang. Jadi lebih baik cari kerjaan lain gitu, karena itu dia. Iya sih, kita gitu. Kalau soalnya aku 24 jam emang di situ gitu Dunianya hidupnya. memang dunia musik ya. Dan nggak main-main, itu kan nggak ada jaminannya. Iya. Gitu. Life is hard. Benar. Aduh Mas Wira, Oke, terima kasih banyak. siap. Thank you banget udah datang ke Hierarki Insight. Banyak banget insight yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Hierarki Insight. Sampai jumpa di Hierarki Insight berikutnya. Terima kasih.